kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal 3 ayat 12 sampai 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena itu telah beroleh bagian dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, pada hari ini firman Tuhan kembali berbicara kepada kita tentang murtad atau berbalik meninggalkan Tuhan. Murtad kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana jelas dikatakan di sana artinya berbalik ke belakang, berbalik menjadi kafir, membuang iman, bahkan berganti menjadi ingkar. Sesungguhnya pada saat ini tidak jarang lagi kita mendengar banyak orang yang murtad atau berbalik meninggalkan Tuhan, baik secara perorangan maupun secara beramai-ramai. Saudara-saudari, apakah penyebab murtad ini terjadi? Penyebab utama seorang murtad bukanlah karena Allah yang menciptakan kita atau yang kita percayai berubah kasih setianya terhadap kita. Namun sesungguhnya penyebab utama orang murtad adalah karena kitalah yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Kitalah yang lupa akan kasih setia Allah. Kitalah yang meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya setiap orang yang murtad adalah orang yang tidak setia dan tidak tahu bersyukur karena anugerah Allah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi atau mengurangi orang yang meninggalkan Tuhan adalah dengan cara tetap tinggal di dalam kasih, hidup di dalam kasih Kristus. Setiap orang percaya seharusnya harus memiliki relasi yang intim dengan Allah. Jikalau kita tidak ada relasi yang intim dengan Allah, maka sesungguhnya kita bukanlah orang percaya. Kitalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah. Itu sebabnya setiap orang percaya harus terus-menerus terhubung kepada Allah tanpa terputus-putus, sehingga hal ini akan mendorong kita untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Satu hal yang pasti, supaya kita dapat menasihati orang lain, tentu hidup kita harus lebih baik. Supaya kita dapat menuntun orang lain, tentu kita harus menyadari bahwa hidup kita lebih tenang, lebih berharga, dan lebih berarti hidup bersama dengan Allah, sehingga kita juga dapat
mengajak saudara-saudari kita untuk hidup bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudari, murtad adalah pekerjaan iblis. Jelas kita tahu bahwa musuh terbesar orang percaya adalah iblis. Iblis bekerja setiap saat mencari mangsa, bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Karena itu, jikalau kita tidak saling menguatkan atau saling membangun, hal inilah yang rentan dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kepercayaan seseorang sehingga berbalik menjadi orang jahat, lupa akan kasih setia Allah, bahkan meninggalkan Allah Tritunggal yang kita percayai. Jikalau kita lihat pada saat ini, media sosial telah menunjukkan bahwa sungguh begitu banyak orang yang telah meninggalkan Allah. Begitu banyak orang yang telah menghina Allah Tritunggal lewat sosmed, TikTok, Facebook, dan YouTube. Ini adalah pekerjaan dari iblis, dan tentu ini juga adalah dosa yang menyakiti hati Tuhan, termasuk juga kita orang-orang percaya. Saudara-saudari, sadarilah dan ketahuilah bahwa Allah sungguh membenci orang yang jahat. Allah akan menghukum orang yang meninggalkan Tuhan. Allah akan membinasakan orang yang menghina Allah. Artinya, setiap orang yang murtad akan beroleh kebinasaan, yaitu siksaan hidup kekal. Namun sampai di sini, kasih setia Allah tetap ada bagi orang yang melupakan Allah. Kasih Allah tetap ada bagi orang yang menghina Allah, dengan catatan harus bertobat dan meninggalkan hidup yang tidak benar dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Sebab kita tahu bahwa Allah menunggu pertobatan setiap orang. Artinya, sebelum Tuhan kita menjemput kita dari dunia ini, hendaklah kiranya jangan kita tetap tinggal di dalam kuasa atau perbudakan iblis yang membuat kita meninggalkan Allah. Allah sungguh merindukan pertobatan kita. Sebab di dalam firman-Nya Ia berkata, meskipun dosamu merah seperti kesumba, namun kasih setia Tuhan tetaplah kekal, menantikan kita untuk datang dan bertobat, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Tritunggal. Sebab pada saat ini sudah banyak para pengajar-pengajar sesat yang menarik kita sehingga kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kita menyia-nyiakan anugerah Allah, sebab tidak ada alasan tertentu untuk meninggalkan Allah. Penderitaan, kesusahan dunia ini bukanlah alasan kita untuk meninggalkan Tuhan. Jika kita memilih meninggalkan Allah atau melupakan kasih setia Tuhan, itu artinya kita mengantarkan diri kita ke dalam kebinasaan yang kekal. Allah tidak menginginkan kita binasa. Allah sungguh mengasihi kita, sebagaimana Yohanes 3 ayat 16 berkata, Allah setia dan menunggu kita berbalik kepadanya. Tetaplah setia dan membangun relasi yang baik dengan Allah. Berdoalah tanpa putus-putus. Tetaplah membaca firman dan melakukannya. Maka, jikalau ini tetap terbangun,
hubungan kita tidak terputus dengan Allah, niscaya iblis kuasanya akan menjauh dari kita. Dan tentu kasih setia Allah akan semakin kita kenal, sehingga kita tahu untuk bersyukur dalam hidup kita. Bahkan suatu yang pasti, berkat Allah akan semakin melimpah bagi orang yang tetap setia dan berpengharapan kepada Allah. Saudara-saudari, jika saat ini kita mendengarkan firman ini, hendaklah mari kita jangan mengeraskan hati. Janganlah kita menjadi orang yang tegar tengkuk, sebab firman-Nya berkata dalam ayat 13, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Marilah selalu bersyukur akan kasih karunia Allah, dan hiduplah di dalam relasi yang terus terhubung dengan Allah, sehingga kita akan memiliki kekuatan. Kita akan menjadi orang yang penuh berpengharapan kepada Allah, sebab iman yang benar akan mengajar, menuntun, dan membimbing kita untuk tetap berjalan di dalam jalan Allah. Dan tentu kita juga akan memiliki kuasa untuk menolong orang-orang yang tersesat, untuk menuntun orang-orang yang tidak mengenal Allah. Inilah seharusnya hidup setiap orang percaya, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Biarlah kiranya itu terjadi dalam hidup kita, dan marilah tetap hidup di dalam kasih setia Allah, sehingga apapun ceritanya, bagaimanapun kuatnya para pengajar-pengajar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bagaimanapun penderitaan hidup, maka kita tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita semuanya. Amin.